pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Nah, hari ini kita masih ibadah di rumah bersama mama dan papa. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Dan mari sama-sama kita menyanyi dua buah lagu yang berjudul Bertemu Dalam Kasih-Nya, dilanjutkan dengan Aku Istimewa. Kita mulai ya. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, mari dengan sikap berdoa kita sama-sama menyanyi lagu Bapa Engkau Baik. Dengan sikap berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di pagi hari ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, di ibadah kita di pagi hari ini kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Sekali lagi, Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Mazmur 9 ayat 2 dan 3 dengan judul Allah pelindung orang-orang saleh. Ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Nah, untuk mengaminkan mazmur pujian kita, mari kita menyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini kami mau mendengarkan sebagian kecil daripada cerita firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, supaya firman ini boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 3 bagian kitab. Yang pertama yaitu Yesaya 44 ayat 8. Yang kedua Yakobus 5 ayat 12 dan Filipi 2 ayat 5. Sekali lagi, yang pertama Yesaya 44 ayat 8, Yakobus 5 ayat 12, Filipi 2 ayat 5. Kita baca ya, yang dimulai dari pertama. Yesaya 44 ayat 8 yang berbunyi, Tuhan satu-satunya Allah. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Nah, yang kedua terambil dari Yakobus 5 ayat 12. Yakobus 5 ayat 12 yang berbunyi, mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, pembacaan yang ketiga terambil dari Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 yang berbunyi, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan cerita. Untuk itu adik-adik duduk yang manis, Tante Yun akan bercerita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk ciptaan Allah. Sebab manusia diciptakan Allah dengan cara yang berbeda dari makhluk ciptaan Allah yang lain. Secara khusus, manusia memiliki akal, pikiran, dan perasaan yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Sebab itu, dalam penampilan hidupnya mesti berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Dan hal ini dapat dinyatakan dalam pola dan cara hidup manusia, teristimewa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang menyatakan dirinya sebagai saksi-saksi Kristus. Itu berarti saksi dalam pikiran dan tutur kata kita mesti sesuai dengan pola pelayanan Kristus. Artinya, kepada semua orang yang percaya dituntut menampakkan dalam hidupnya pola pikir dan tutur kata yang positif dan lemah lembut. Cara berpikir yang negatif dan tutur kata yang kasar sering melukai dan menghilangkan semangat orang lain. Tetapi berpikir yang positif dan perkataan yang lemah lembut menunjukkan rasa hormat yang dalam dan kepekaan terhadap setiap orang. Bacaan kita tadi menjelaskan tentang kesaksian yang baik dan benar serta diamanatkan oleh Tuhan Yesus dalam pola berpikir dan bentuk perkataan dalam melaksanakan tugas sebagai saksi.
Yang dimaksudkan dengan kelemah lembutan di sini adalah tidak boleh diartikan sebagai kelemahan dan ketakutan. Tugas kita adalah memberitakan Injil, menginjili orang-orang yang terhilang, dan membangun mereka yang selamat. Karena pelayanan adalah bagian dari kehidupan Kristen. Yesus sendiri melaksanakan tugas penginjilan 3 ganda secara utuh dan sempurna kemanapun dia pergi. 1. Mengajar, artinya menjelaskan firman Allah secara benar tentang pengetahuan dan pengenalan akan Allah. Kedua, berkhotbah atau memberitakan Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan dan membebaskan dari dosa. Ketiga, menyembuhkan. Nah, adik-adik, dengan demikian yang dimaksudkan dengan bersaksi melalui pikiran adalah menunjukkan pola pikir yang positif mengarah pada kebenaran hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan saksi dalam tutur kata adalah memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang dengan kata-kata yang benar dan mendatangkan sukacita. Contoh bersaksi melalui pikiran dan tutur kata adalah berkeinginan atau bercita-cita menjadi seorang dokter, polisi, guru, tentara, haruslah belajar dengan rajin. Berkata jujur, berkata yang benar, dan berkata yang lemah lembut. Nah, adik-adik, walaupun di dalam situasi dan kondisi kita sekarang ini, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mencontohi sikap Tuhan Yesus dalam pelayanannya terhadap sesama manusia. Demikianlah cerita di hari ini. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita akan bernyanyi lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Ya adik-adik, ayat hafalan kita di pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23a. Itu untuk anak Indria dan anak kecil. Sedangkan untuk anak tanggung dan remaja, Kolose 3 ayat 23. Nah, kita bikin gerakannya untuk anak Indria dan anak kecil ya. Kolose 3 ayat 23a. Dengan bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. Sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. Nah, adik-adik, itu cerita kita dan ayat hafalan kita di pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Semua siapkan persembahannya dan kita menyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semua duduk yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih boleh memberkati dan menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, pendidikan, bahkan persekutuan kami yang sampai saat ini masih Engkau berikan bagi kami. Terima kasih, kami tak putus-putusnya mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan kiranya tetap menjaga dan melindungi dalam segala aktivitas-aktivitas kami bersama mama, papa, oma, dan opa di rumah dimanapun kami berada. Tuhan kiranya selalu menyertai dan melindungi kami. Kami berdoa juga buat seluruh teman-teman kami dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Tuhan selalu melindungi mereka juga senantiasa. Di saat ini kami mau berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan kiranya selalu mau melindungi, menjaga, memberkati Bapak Presiden beserta seluruh aparat-aparatnya dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Biarlah Tuhan beri hikmat, kekuatan agar mereka semua dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak lupa berdoa bagi jemaat dan negeri kami di Rumah 3 ini. Tuhan melindungi kami semua. Tuhan melindungi Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, semuanya. Tuhan memberkati mereka senantiasa dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan mereka setiap hari. Kami juga mau berdoa bagi para pengasuh kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga tetap memberkati tugas tanggung jawab pelayanan mereka, agar semua tugas tanggung jawab pelayanan mereka itu boleh mereka lakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak lupa berdoa bagi guru-guru kami yang ada di sekolah, yang selalu mau mempersiapkan pelajaran-pelajaran untuk kami pelajari setiap hari. Tuhan tetap memberkati mereka juga. Kami tak lupa berdoa bagi persembahan syukur kami. Berkati persembahan syukur ini Tuhan, agar layak kami pakai demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa bagi anak-anak atau siapapun itu yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan Yesus beri kesembuhan bagi mereka, agar mereka boleh sembuh dan mereka boleh tetap dapat bersukacita dan melaksanakan aktivitas mereka dengan baik. Terima kasih, berkati orang tua mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Terima kasih, ini doa kami Tuhan di pagi hari ini. Ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai di pagi hari ini. Semua dipersilakan berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Terang Kristen Kecil Kupunya. Dipersilakan berdiri, dan setelah berkat kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah boleh memberkati ibadah kami ini dari permulaan hingga sampai selesainya. Berkati kehidupan kami yang baru, kiranya Tuhan berkenan melindungi kami senantiasa dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami, namun sebelumnya kami mohon berkat-Mu.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah dan rajin berdoa supaya kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Shalom.